Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah amma ba'd. Saya baca di dalam kitab Ajaibul Mahluqat wa Gharaibul Mawjudat, di tepinya kitab Hayatul Hayawan. Hayatul Hayawan ini kitabnya udah kuno. Saya beli kitab ini pada tahun 1990 di Makkah musim haji, peristiwa terowongan Mina Muaisim. Saya beli kitab ini Hayatul Hayawan. Di tepinya ada kitab Ajaibul Mahluqat wa Gharaibul Mawjudat karya Zakaria bin Muhammad bin Mahmud Al-Qazwini, di jilid 2 halaman 242, tepinya Hayatul Hayawan Ad-Damiri. Di sini disebutkan tentang masalah faidah melihat wajahnya monyet di pagi hari selama 10 hari. Man tasabbaha biwajhil kirdi, barang siapa di pagi hari melihat wajah monyet asyrata ayyamin, 10 hari mutawaliyatan berturut-turut, juliba ilaihi surur, maka akan didatangkan kepadanya suasana gembira. Yang kedua, wala yakadu yahzanu, hampir tidak pernah mengalami kesedihan. Yang ketiga, wattasa'a rizquhu, dan lapang rezekinya. Yang keempat, wa ahabbadhun nisa, dicintai oleh wanita-wanita, mahabbatan syadidah, cinta yang luar biasa, sangat mencintai. Wa a'jabna wa ujibna, jangan dibaca a'jabna ya, wa ujibna, dan para wanita itu dikagumkan bihi, dengan orang tersebut. Ini ungkapan sebetulnya dari orang yang namanya di sini disebut Balinas. Balinas itu translate Arab. Ini ucapannya Balinas. Balinas itu sebetulnya adalah filosof dari Turki, namanya Apollonius. Apollonius lahir 15 Masehi, meninggal 98 Masehi. Jadi perkiraan lahirnya filosof ini Apollonius lahir 15 Masehi, meninggal 98 Masehi. Jadi ini bukan ungkapan Nabi, bukan ungkapan ulama, bukan ungkapan Nabi Isa alaihissalam, bukan ungkapan orang-orang yang dikenal dengan orang ulama syariah atau hukama-hukamaul muslimin. Tidak dikenal begitu. Ini filosof, orang filsafat pada zaman dulu, tidak mewakili dari orang-orang tokoh syariat. Ya, namanya Balinas, disebut di kitab Ajaibul Mahluqat ini bukan ungkapan Nabi, bukan ungkapan Rasul, tapi ungkapan filosof Balinas, namanya Apollonius. Nah, melihat wajah kera dengan faedah seperti tadi, ada menjadi gembira, hilang sedihnya, lapang rezekinya, dicintai kaum wanita. Kalau melihat kemudian datang gembira, itu tergantung mood dan selera masing-masing individu.
Ada orang yang gembiranya melihat gunung, ada orang yang gembiranya melihat hewan. Sururnya itu beda-beda. Jadi tidak ada hal yang berfaedah yang kuat ya. Hal-hal ini. Kemudian dilapangkan rezekinya ini juga tidak pernah ada dalam rujukan syariatnya ya. Kemudian dicintai wanita juga tidak ada rujukannya dalam syariat ya. Yang ada dalam literatur Islam, melihat sesuatu kemudian menghasilkan sesuatu, melihat apa saja yang membawa faidah dalam literatur Islam. Saya baca, pertama melihat wajah ayah dan ibu satu, dan ayah dan ibu satu. Dua, melihat Al-Quran. Tiga, melihat lautan. Itu ada. Saya baca dalam kitab Al-Jami'ul Kabir. Jami'ul Ahadis atau Al-Jami'ul Kabir karya Jalaluddin Asyuti. Ini di jilid 8. Jilid 8. Ya, kalau Al-Jami'ul Saghir, ini Al-Jami'ul Kabir. Di jilid 8, hadis nomor 24.042. Rasulullah SAW mengatakan, an-nadhar fi salasati asya ibadah. Melihat tiga sesuatu ini ada nilai ibadah. Satu, an-nadharu fi wajhil abawain. Melihat wajah ayah dan ibu dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan iba, dengan pandangan hormat, bisa menjadi ibadah. Wa fil mushaf, melihat ayat-ayat Al-Quran meskipun hafal, membacanya dengan melihat, matanya ikut ibadah, jelas. Wa fil bahri, melihat laut dengan tafakkur, berfikir, alangkah maha hebatnya karya Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini literatur pertama. Kemudian melihat yang keempat yang ada dalam literatur Islam, melihat wajah ulama. Melihat, ini yang keempat, melihat wajah orang alim. Saya temukan di kitab Tarikh Madinah Dimashq, jilid 49. Ini di kitab jilid 49. Ada 80 jilid ini ya. Di kitab ini karya Ibnu Asakir, halaman 365-366. Di sini ada hadis, man nadhara ila wajhi alimin nadrah. Barang siapa yang melihat wajah orang alim ulama satu kali pandang, nadrah sighat marrah, satu kali pandang, fa fariha bihi, dan kemudian dia merasakan gembira, khalaqallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah menciptakan dari dia sekali pandang itu, wal farah, dengan sekali dia pandang dia gembira, Allah menciptakan sebagai hadiah. Allah menciptakan seolah-olah sebagai hadiah malaikat. Allah menciptakan malaikat. Menciptakan malaikat. Dan ini tidak menutup kemungkinan ada orang mempunyai amal baik, kemudian Allah menganugerahi diciptakan malaikat, seperti Allah menganugerahi fadilah-fadilah yang lain. Allah menciptakan malaikat yastaghfirullah, yang selalu memohonkan ampunan kepada Allah, li sahibihi, untuk orang itu tadi yang melihat ulama, melihat orang alim dengan gembira. Diciptakan malaikat diciptakan malaikat yang senantiasa beristighfar kepada Allah, diniatkan untuk orang itu ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ada literatur itu
dalam darah Madinah di Damaskus. Kemudian yang kelima ialah melihat wajah saudaranya, melihat saudaranya. Saya baca dalam literatur Islam Nawadirul Usul, ini kitab kuno, fi ma'rifati ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya Hakim At-Tirmidzi. Hakim At-Tirmidzi, bukan Abu Isa At-Tirmidzi yang punya kitab Sunan At-Tirmidzi. Ini Hakim At-Tirmidzi yang punya kitab Khatmul Walayah atau Khatmul Auliya di jilid 2 halaman 648 649. Di sini dengan nomor hadis 772 ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila akhihi nadhara wuddin, barang siapa yang melihat saudaranya dengan memandang saudaranya, melihat dan memandang dengan rasa sayang, mengasihi, berarti ada potensi ingin menolong, ada potensi ingin membantu, ada potensi merasakan iba. Ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni orang itu. Yang keenam, melihat istri yang salihah. Ini juga saya baca, ini yang keenam. Manfaat sesuatu yang dilihat itu ada manfaatnya. Dalam literatur Islam, Sunan Abi Dawud dengan sarahnya Aunul Ma'bud, karya Muhammad Syamsul Haq Al-Adim Abadi, juz 5 halaman 97-98, hadis nomor 1661. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u, bukankah aku mau cerita kepadamu wahai Umar dengan sebaik-baiknya apa yang disimpan seseorang. Bi khairi ma yaknizul mar'u, apa yang dikatakan Rasulullah, al mar'atus salihah idza nadhara ilaiha sarrathu, yaitu istri yang salihah apabila orang itu suami melihatnya, sarrathu, mengembirakan dia. Ini melihat istri yang salihah yang kita memandangnya menyenangkan hati kita. Ini ada dalam literatur Islam. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 dan ke-9, yaitu melihat air yang mengalir, melihat hijau-hijauan, dan melihat wajah yang bagus. Ini ada dalam literatur Islam At-Tibbun Nabawi, bukan karya Ibnu Qayyim, tapi At-Tibbun Nabawi karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Ini kitab agak langka. At-Tibbun Nabawi karya Abu Nu'aim Al-Asfahani dengan disertasi doktor ini ya. Disertasi doktor Mustafa Khadir, orang Turki ini. Ini disertasi doktor ya. Meneliti tentang At-Tibbun Nabawi karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Cetakan dari Ibn Hazm jilid 1 nomor hadis 134 halaman 247, ada hadis Nabi, salasatun yujallina al-basar, 3 menyebabkan terangnya mata. Mata menjadi terang, mata menjadi padang, penglihatan, al-basar, penglihatan, mata menjadi terang, menjadi padang. An-nadhar fil ma'il jari, melihat, memandang air yang mengalir. Ini ke-7. Yang ke-8, wan nadhar fil khadirah, melihat hijau-hijauan. Yang ke-9, wan nadhar ilal wajhil hasan, memandang wajah yang baik,
memandang wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam tidak dengan syahwat erotik, tidak dengan syahwat nafsu naluri seks, bukan, tetapi melihat dengan tafakur